Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari matan Abi Syuja yang kita ambil syarahnya dari Tashil Intifa bimatni Abi Syuja. Pada pembahasan kemarin kita sudah membahas terkait dengan anwa'ul miyah, yaitu macam-macam air di sana. Kemudian mu'allif menyebutkan 7 jenis air. Sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita murajaah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan anwa'ul miyah. Nah, pada pertemuan kemarin disebutkan bahwasanya anwa'ul miyah yaitu macam-macam air Kalau kita simpulkan itu ada 2 macam, yaitu yang pertama ma nazala minas sama', air yang turun dari langit. Kemudian yang kedua ma naba'a minal ardi, air yang turun atau air yang muncul memancar yang muncul dari bumi. Adapun air yang turun dari langit yaitu ada ma'us sama' atau air hujan matar. Kemudian yang kedua ma'u thalji, air salju. Kemudian yang berikutnya ma'ul bardi, air es, air es yang turun dari langit bukan air es yang berasal dari lemari es atau yang semisalnya. Di sini ada perbedaan bahwa ma'u thalji itu air yang dia turun dari langit dalam kondisi cair akan tapi karena kondisi sangat dingin kemudian dia membeku. Adapun air barad memang turun dari langit dalam kondisi mutajammid, dalam kondisi memang sudah mengeras seperti garam atau kristal karena kondisi dingin tersebut yang akhirnya kemudian bisa mencair. Nah, kemudian yang ketiga atau yang kedua yaitu air yang muncul dari bumi yaitu ma'ul bahar, air laut, kemudian ma'un nahar, air sungai, ma'ul bi'r, air sumur, ma'ul ain, air yang berasal dari sumber mata air. Jadi semuanya 7 yang disebutkan dalam kitab. Kemudian sebelum kita lanjutkan perlu diketahui bahwasanya air merupakan media yang paling utama dalam bertoharah. Apakah ada selain air yang bisa digunakan untuk bertoharah? Ada. Maka kemudian nanti di sana dikenal istilah wasail at-toharah, media untuk bersuci. Tentu media yang pertama yaitu air, dan ini adalah al-aslu fit toharah. Asal dalam bertoharah adalah air. Kemudian ini bisa untuk tadi berwudu, mandi, istinja, jadi mengangkat hadas atau menghilangkan najis, itu air asalnya. Tapi kemudian media lain juga bisa, itu turab, debu yang kedua ini digunakan ketika tidak ada air atau ada air tapi tidak mampu untuk menggunakannya, terkait dengan masalah tayamum nanti, pengganti wudu atau pengganti mandi. Kemudian yang ketiga yaitu hajar, batu, ketika melakukan istijmar, cebok dengan batu. Kemudian yang keempat ad-dibagh, dibagh yaitu dengan samak, ini dalam rangka mensucikan kulit bangkai. Jadi ini istilah yang dikenal dalam mazhab Syafi'i wasailut thaharah, media yang digunakan untuk berthaharah. Nah, kita kemudian lanjutkannya pembacaan matannya dari kitab ini. Kita
baca ya matanya terlebih dahulu. Ya, tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 macam. Yang pertama, thahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air yang suci dan mensucikan, tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Kemudian yang kedua, ya wa thahirun mutahhirun makruhun, air yang suci dan mensucikan tapi makruh, yaitu wa huwa al-ma'al musyammas, yaitu air musyammas. Kemudian ya wa thahirun ghairu mutahhirin, ya, ini air yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, dan air yang berubah dengan sesuatu yang bercampur dengan yang suci. Di sini air yang tahir dan mutahhir ada 2, ya, ma'ul musta'mal dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya. Kemudian yang keempat, ma'un najisun, yaitu air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air yang ya bercampur di dalamnya najis, ya. Wa huwa duna qullataini, yaitu air yang di bawah atau kurang dari 2 qullah, aw kana qullataini fataghayyar, atau air yang lebih dari 2 qullah tapi kemudian berubah. Wal qullatani, ya, adapun ukuran ya 1 qullah, ya, atau 2 qullah, yaitu 500 ritlin, 500 rital Baghdadiyin, ya, rital Baghdad, takriban, ini perkiraannya fil asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi ini matan dari kitab Abi Syuja. Ya, kita bahas ya syarah dari apa yang tadi disebutkan dalam matan. Nah, jadi disebutkan ya bahwasanya di sana ada 4 jenis air. Ya, maka kita baca syarahnya, ya, penjelasannya dari syarah kitab Tasil Intifa. Di sini aqsamul miyah, ya, macam-macam air, ya, macam-macam air. Jadi tsummal miyahu, ya, kemudian air min haitsu sihhatul tahur biha bila karahatin, ya, wa khilafihi, ya, dari sisi ya sahnya dipakai untuk bersuci tanpa makruh atau kebalikannya, ala arba'ati aqsamin, maka terbagi menjadi 4 bagian. Ahaduha, ya, bagian yang pertama, ma'un tahirun, yaitu air yang suci fi nafsihi, pada zatnya, mutahhirun, juga mensucikan, li ghairihi, ya, bagi yang lainnya. Jadi suci secara zatnya dan juga bisa mensucikan, ya, yang lainnya. Maksudnya apa? Yaitu fayarfa'u al-hadatsa wa yuzilu an-najisa, ya, yaitu bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Wa ma dzalika fa huwa ghairu makruhin, ya, isti'maluhu, dan selain itu, ya, ia tidak makruh untuk digunakan. Apa yang dimaksud dengan jenis air ini, ya? Wa huwa al-ma'u mutlaq, itu air mutlak. Ya, air mutlak. Ya, apa itu air mutlak? Ai alladhi yastahiqu ismal ma'i min ghairi qaidin. Ya, yaitu air yang berhak, ya, disebut dengan air tanpa ada ikatan, tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada syarat apapun. Fa idza utliqa
ismul ma'i indal alimi bihalihi tabadar ila dhihni. Ya, artinya ketika dimutlakkannya sebutan air bagi orang yang memahami ya keadaannya, secara otomatis ya pikirannya mengarah padanya. Jadi ini air mutlak. Fala yadurru ya, al-qaidul munfaq ya. Maka tidak membahayakan ya, tidak masalah al-qaid al-munfaq, yaitu ikatan yang sifatnya bisa dilepas. Ya, kama'il bi'ri, seperti air sumur, ijma'an, menurut ijma'. Maksudnya ya ketika air sumur ini adalah qaid yang sifatnya munfaq, bisa saja dibuang. Tambahan sumur ini ya, kalau kita katakan mana air, kemudian kita berikan air sumur tanpa mengatakan sumurnya, ini airnya, ini air, maka itu adalah qaid yang berarti qaidnya bukan qaid yang lazim. Jadi nanti qaid ya, al-qaid ada qaid yang sifatnya tadi al-munfaq, yang dia tidak harus ya, yang bisa saja dilepas ya. Ada al-qaid al-lazim, qaid yang sifatnya lazim, harus. Misalkan air teh, bisa enggak kita katakan ini ambilkan air, kita kasihkan ini ya, ini air, tanpa ada embel-embel air teh ya, maka secara yang di benak kita ya itu bukan air. Karena air teh ya harus ada ikatan tersebut, enggak bisa dibuang air. Tapi malah justru sebaliknya, dibuang airnya, ini teh ya. Tapi kalau air sumur ya bisa ya, memberikan air ya, ini air ya, tanpa sumurnya disertakan. Nah, kemudian li'annahu yastahiqqu ismul ma'i bil itlaq. Ya, karena ya ia berhak ya disebut air secara mutlak. Nah, kemudian jenis ini ya, atau air mutlak ini ya, wa huwa al-qismain, itu ada dua bagian. Yang pertama, bakin ala asli khilqati lam yataghayyar, itu yang tetap dalam bentuk aslinya tanpa perubahan. Ya, misalkan ya air yang memang tanpa berubah sama sekali. Ya, maka ini adalah air mutlak. Yang kedua, ya, al-mutaghayyiru bima la yadurruhu, yaitu air yang berubah tapi dengan sesuatu yang tidak merusaknya, tidak membahayakan, tidak merusaknya. Kal mutaghayyiri bi tahirin mujawirin lahu. Ya, seperti misalkan dia berubah dengan sesuatu yang suci tapi mujawir. Ya. Ya, mujawir ini artinya dia tidak larut ya. Hanya bersentuhan ya, berdekatan, tidak larut. Nah, nanti bercampur ya air itu nanti ada dua macam, ada mujawir ya, ada mukhalid. Ya. Kalau mukhalid dia bercampur ya, air bercampur dengan sesuatu yang mukhalid ya, sesuatu yang larut. Misalkan kita masukkan susu ya, air dengan susu itu kan larut dalam air ya, maka ini mukhalid. Nah, kalau mujawir misalkan kita masukkan batang kayu ya, maka ini mujawir ya, dia tidak larut ya. Maka air yang bercampur ya dengan mujawir ini ya, nah di sini apa mujawir ya, wa huwa ma yatamayazu anil ma wa yumkinu fasluhu ya, yaitu sesuatu yang bisa dibedakan ya dari air dan mungkin untuk dipisahkan ya, kaduhni wal udi ya, seperti ya, minyak ya atau kayu ya. Kayu ketika dimasukkannya bisa kemudian diambil, dipisahkan kembali dari air tersebut. Maka air yang bercampur dengan sesuatu yang mujawir tadi ya, maka kalaupun air itu berubah, fa innahu baqin ala tahuriyatihi, dia tetap dalam kondisi suci ya. Ijma'an, ini menurut ijma'.
Ya, walau kana at-taghayyur katsiran. Ya, walau kana at-taghayyuru katsiran, walaupun ya perubahannya cukup banyak. Nah, kemudian wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghni al-ma'u in anhu. Ya, demikian pula ya air yang berubah ya yaitu dengan suatu yang bercampur yang tidak bisa dihindari oleh air. Katinin ya seperti bertemu dengan tanah, wa tuhlabin atau lumut ya. Wa ma fi maqarhi wa mamrihi, baik itu dari sumber atau dari aliran air. Ya, maka ya misalkan air sungai ya coklat ya karena tanah ya. Kan tadi dikatakan ada mujawir, ada mukhalid. Ya, mukhalid ya yang mana ini tidak bisa dihindari, itu tidak mengapa, seperti tanah ya, air mengalir di sungai ya mau nggak mau bersentuhan dengan tanah, ketika berubah coklat ya karena tanah, ini tidak jadi masalah, baik tadi tanah tadi berasal dari sumber airnya atau ketika di aliran airnya. Wal mutaghayyiru bitul mukti, atau dia berubah karena ya lamanya diamnya tidak digunakan, misalkan ya dia di satu tempat ya karena lamanya tidak digunakan yang kemudian berubah ya fa innahu tahurun ijma'an, maka itu tetap suci dan mensucikannya, ini menurut ijma'. Naam, wa amal ma'u al-muqayyadu biqaidin lazim, ya adapun air yang dia terikat ya dengan ikatan yang sifatnya ya harus ya, kama'il bakila ya, seperti misalkan air kacang ya, wa ma'il bitih, atau misalkan air semangka, fala yasihu at-tatahhuru bihi, maka tidak sah ya bersuci dengannya, ijma'an, menurut ijma'. Kenapa? Li'annahu ya la yashmaluhu ismal ma'i indal itlaq, ya karena ia tidak termasuk dalam sebutan air secara mutlak ya, kan tadi dia kaidnya kaid lazim, misalkan tadi air semangka ya, nah air semangka ini adalah ikatan yang sifatnya harus ya, karena kalau dibuang ya misalkan kita akan ambilkan air kemudian kita datangkan air semangka ya, ini tidak pas ya, artinya karena ya harus didatangkan ini ya, ini bukan air secara mutlak tapi air semangka. Nah, kemudian wathaniya, dan yang kedua ya ma'un tahirun fi nafsihi, air yang suci secara zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan juga mensucikan bagi yang lainnya. Fayarfa'ul hadath ya wa yuzilu an najis, ya dia mengangkat hadas ya dan menghilangkan najis. Ya, ghair annahu makruhun isti'maluhu. Ya, akan tapi ya, ia makruh ya, untuk digunakan. Ya, ini perbedaannya, kalau jenis yang pertama dia suci dan mensucikan tapi tidak makruh. Kalau yang kedua suci dan bisa mensucikan, artinya bisa untuk membuang najis ya, atau untuk mengangkat hadas. Tapi makruh digunakan fil badan ya, untuk badan, la fi thawb, tapi ini tidak berlaku terhadap pakaian. Artinya kemakruhan ini hanya pada badan ya, tidak pada pakaian. Apa contoh air jenis yang kedua ini? Wa huwal ma'ush musammash, yaitu air musammas ya, air musammas. Nah, apa itu air musammas? Ay al-musakhkhanu fi aniyatin muntabi'atin ghair naqdaini bi ta'thiri asy-syams fihi, ya yaitu air musammas ya, yaitu air yang ya dipanaskan oleh sinar matahari ya pada wadah ya, pada bejana ya yang terbuat ya dari
yang tercetak ya dari tembaga atau misalnya ya, bukan emas dan perak. Ya, bihaitsu tanfasilu minha zumatun fil ma'i. Yang mana pengaruh matahari tersebut yang membuat air tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Maka air ini ya adalah air yang makruh untuk digunakan. Ya, fa yukrahu isti'maluhu fil badan. Maka makruh digunakannya untuk badan. Ya, jadi ini air mustakmal atau air musyammas ya. Yaitu air yang terkena sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari ya tembaga atau yang semisalnya selain emas dan perak, dan ini digunakannya pada badan ya. Adapun pada pakaian misalkan kita menghilangkan najis dengan air musyammas itu enggak makruh. Ya enggak makruh ya, karena apa? Karena ilatnya hilang. Maka di situ dikatakan zahiran wa batinan. Ya, baik secara zahir maupun ya batin. Idza wujida ghairuhu, apabila didapati selainnya. Ya, artinya kalau ada yang lain maka gunakan air yang lain. Ya. Kemudian apa yang mendasari ya air musyammas itu makruh ya dalam mazhab Syafi'i? Itu lima ruya annahu yurithul baras. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan bahwasannya hal itu menyebabkan penyakit baros, penyakit sopak, ya, penyakit kulit. Nah, ya di sini disebutkan ya dalam hadis ada catatan kaki ya tentang hadis tersebut ya. Itu ruya marfu'an min hadis Aisyah ya. Diriwayatkan secara marfu' ya dari hadis Aisyah. Ya, qalat Aisyah mengatakan dakhala ya alayya Nabi sallam, Nabi masuk ya menemuiku ya. Kemudian waqad sakhantu ma'an fi syams. Ya, kemudian aku memanaskannya air ya dengan sinar matahari. Faqal, maka Nabi mengatakan la taf'ali ya Humaira. Ya, jangan engkau lakukan wahai Humaira. Ya, ini panggilan kepada Aisyah. Fa innahu yurithul baras. Karena ia menyebabkannya penyakit baras. Hadis ini diriwayatkan Ad-Darqutni, Al-Baihaqi wa dha'afahu, tapi hadis ini didhaifkan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', hadal hadis al-madhkur dhaifun bi ittifaqil muhadditsin. Bahwasanya hadis yang disebutkan itu dhaif ya dengan kesepakatan ahli hadis. Aminhum man yaj'aluhu maudu'an. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Nah, jadi ini ya hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ya itu dilemahkan oleh para ulama. Yang ini di sini disebutkan sisi kelemahannya ya. Bahwasanya ada hadis yang mauquf ya kepada Umar ya. Ini min tariq Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami ya wa aqrul muhaditsin ala tad'ifihi. Ya, di sini ada riwayat atau perawi yang dipermasalahkan oleh para muhaddits. Nah, kembali ke matanya. Maka dari sini bahwasanya tentang air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit baros ya adalah hal yang dipersiskan hadisnya. Duna thiyab wal aniyati wa nahwiha. Ya. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk ya misalkan membersihkan najis ya pada pakaian atau wadah bejana ya. Artinya tidak makruh. Ya, kenapa? Jadi fala yukrahu fiha lintifa'il illah. Maka tidak dimakruhkan karena hilangnya illah. Ya, karena hilangnya sebab. Ya, tadi kan dikatakan penyakit baros ya, dalam pakaian, dalam wadah itu tidak ada kaitannya dengan penyakit baros. Sehingga kalau air musyammas digunakan ini tidak makruh. Nah, wa fi wajhil ikhtarahu an-Nawawi ya. Ya, adapun pendapat yang dipilih wa fi wajhin ikhtar an-Nawawi ya, artinya dari pendapat yang lainnya. Yang ini dipilih oleh Imam Nawawi ada mulqarahati mutlaqan.
yaitu tidak adanya makruh sama sekali. Li adami sihhatid dalili, ya, karena tidak sahnya dalil, wa adami thubutihi fit talab. Ya, dan wa adamu thubutihi fit tib. Ya. Dan tidak ditetapkannya dalam ilmu kedokteran ya tentang hal tersebut. Wa huwa qaul a'immati tsalatsah, dan ini adalah pendapat imam yang 3 ya. Selain Imam Syafi'i wa aktsaril ulama, dan kebanyakan para ulama. Nah, jadi air musyammas ya pada asalnya tidak makruh. Ya, tapi tentu kalau misalkan dia panas ya yang bisa menyebabkan kulit itu melepuh ya, maka ya tentu ya jangan dipakai. Tapi bukan karena hadis tadi ya. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunah wal burudah, dan dimakruhkan juga air yang ya sangat panas ya, atau sangat dingin. Ya, sangat panas di sini misalkan dengan digodok ya, atau yang semisalnya, atau sangat dingin. Kenapa? Li'annahu ya yamna'u al-isbagh, karena ia akan menghalangi dari menyempurnakan wudu. Ya, kalau kita panas kan mungkin ke kulit kita ya tidak bisa sempurna wudunya. Ya, harusnya misalkan kita ada menggosok-gosoknya ya, tapi karena panas atau karena dingin kita terburu-buru, maka ini akan membuat kurang sempurnanya berwudu. Nah, kemudian wa amal musakhanu binarin aw qadat bitahirin aw binajisin wa lam yaqa fihi minhu syai'un fatahurun bila karahah. Ya. Adapun yang dipanasi ya dengan api atau dengan dinyalakannya sesuatu yang suci ya, misalkan kita menyalakan api ya, misalkan bahannya itu suci, atau binajisin misalkan kayu yang suci ya, atau dengan najis ya, misalkan ada gas ya, yang kemudian gas ini dari bahan najis kemudian memanasi air. Nah, tapi bahan tadi tidak mengenai air, maka fatahurun, maka dia suci ya bila karoha, tanpa makruh. Ijma'an, ini ijma'. Ya, kalau tadi kan air musyammas ada yang berpendapat bahwasanya makruh. Ya, dipanaskan di terik matahari ya. Tapi dengan syarat ya, tadi dalam wadah bejana ya, tembaga atau semisalnya, bukan emas dan perak. Ya, kemudian digunakan pada badan, ya, mungkin ya di tempatnya memang panas. Ya. Tapi kalau yang dipanasi dengan api ya, maka itu tidak makruh. Sekali lagi ya, selama tidak mempengaruhi ya ke kulit ya. Kalau panas yang membahayakan kulit ya, maka ya ini tidak bolehnya, karena tidak bisa menyempurnakan wudu dengan baik. Nah, kemudian berikutnya wasalits, yang ketiga, tahirun fi nafsihi, itu suci pada zatnya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi dia tidak suci ya, atau tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Artinya apa? Fala yarfa'u bihi al-hadatsu, tidak bisa mengangkat hadas, wala yuzalu bihi an-najisu, dan juga tidak bisa ya menghilangkan najis. Jadi tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, suci secara zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Ya, wa huwa al-qismain. Nah, ini ada dua macam. Apa saja? Yang pertama al-ma'ul qalil al-musta'mal, air sedikit ya musta'mal, ya, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Ya, air bekas ya, tapi nanti akan disebutkan rinciannya. Ya, airul musta'mal fi taharatin la budda minhu. Ya, air musta'mal, air yang bekas dipakai pada taharah yang sifatnya wajib. Ya, nanti kalau yang sifatnya sunnah itu tidak dikatakan air musta'mal. Wa huwa ala qismain, dan ini ada dua macam ya. Yang pertama ya, mastu'mila fi taharati hadatsin walau fi nahwi wudu'i sabiyyin wa ghusli kitabiyatin ya, litahilla li zawjiha. Ya, yang pertama yaitu air yang digunakan untuk bertoharoh ya, mengangkat hadas ya, meskipun digunakan untuk wudunya anak kecil ya, atau mandinya ahlul kitab ya, wanita ahlul kitab, agar dia bisa halal bagi suaminya.
Ya, maka ini adalah air mustakmal. Jadi air mustakmal itu air yang digunakan bekas untuk apa? Hadas. Ini yang pertama ya. Ya, bekas hadas, bekas mengangkat hadas ya seperti wudu atau mandi. Tapi mandi atau wudu yang wajib. Ya, nanti kalau mandi atau wudu yang sifatnya sunnah, ya, maka tidak termasuk air mustakmal. Ya, mungkin kasih gambaran dulu air mustakmal itu ya. Seorang misalkan berwudu, ya, wudu yang sifatnya wajib, ya, dia berhadas kemudian berwudu. Nah, ketika dia menyiramkan air ke muka, kemudian apa yang jatuh dari muka, ya, pada basuhan pertama inilah itu air mustakmal. Ya, bukan air yang sisa yang ada pada ember. Ya, misalkan kita ambil ada ember nih, kita ambil air untuk berwudu. Kemudian ketika kita menyiram membasuh muka, kemudian ditampung misalkan bekas air yang berasal dari wajah, dari muka, maka itu yang disebut air mustakmal, bukan air yang sisa di ember, tapi air yang ditampung ya dari bekas membasuh ya yang wajib tadi. Ya, liqaulihi salam ya, apa dalil bahwasanya air bekas ya, air yang digunakan untuk mengangkat hadas itu dikatakan air mustakmal? Ya, Madzhab Syafi'i berdalil dengan sebuah hadis ya, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang kalian mandi ya dalam air yang diam, ada tidak mengalir ya, wa huwa junubun, dalam kondisi dia junub. Fatakhsisu annahyu bil junub dalilun ala hada. Ya, maka di sini larangannya, pengkhususan larangan orang yang junub ya dalam hadis ini adalah sebagai dalil dalam hal ini. Ya, seolah tadi seorang yang junub mandi pada air yang tergenang, ya, ini menyebabkan ya, air itu menjadi nanti mustakmal yang menjadi kemudian apa? Tidak lagi bisa untuk mencucikan. Ya. Wa yakunu al-ma'u al-mustakmalan ya hatta yanfasila an a'dha'il mutatahhir. Ya. Air itu ya dianggap sebagai air mustakmal, air bekas. Ya. Kapan? Sampai dia terpisah dari anggota bersuci tersebut. Ya. Anggota tubuh yang bersuci. Artinya tadi misalkan kita membasuh wajah nih. Ya, ketika air itu sudah menetes dari wajah, itulah air mustakmal. Itulah air mustakmal. Yang mana dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Adapun yang masih menempel di wajah, yaitu belum dikatakan air mustakmal. Artinya kalau kita wajah kemudian mengalir, kemudian kita usap-usapkan ke daerah yang lainnya, itu masih boleh. Artinya misalkan ada area yang belum kena, ya kita usapkan, ya kita gosok, ya maka itu tidak masalah. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, air mustakmal ada air yang bekas ya digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, yang mustakmal yang kedua yaitu wa mithluhu ya, dan yang misalnya mastukmila fi izalati najis. Ya. Wan fasala ghairu mutaghayyirin ba'da taharatil mahal. Ya, jadi yang kedua ya, yang semisal dengan tadi ya, itu air yang digunakan untuk menghilangkan najis dan ia sudah terpisah ya, dalam keadaan tidak berubah setelah tempat yang terkena najis itu suci. Ya, jadi kita misalkan baju kita ada najis, kemudian kita cuci ya dengan air. Ya, kemudian air yang bekas ya dari mencuci ya baju yang terkena najis tadi ya, maka itu adalah air mustakmal selama air itu tidak berubah. Kalau air itu berubah misalkan ya terpengaruh dengan najis ya, maka itu dikatakan air najis. Ya, kalau enggak berubah ya maka itu disebut air mustakmal. Kemudian fa in kharaja ya mutaghayyiran bin najasah fa huwa najisun ijma'an. Ya, kalau air itu setelah membersihkan area yang najis tadi kemudian ternyata berubah ya dengan najis tadi, maka dia ya berubah menjadi air
air najis ya. Nah, kemudian yang kedua ya, air mustakmal, tadi kan air mustakmal ya, atau air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal. Kemudian yang kedua adalah wal ma'u al mutaghayyir, yaitu air yang berubah ya, launuhu ya, warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya, bima khalatahu dengan sesuatu yang mencampurinya, ai mazajahu ya, yang ya melarut, yang larut ya, minat tahirat ya, dari sesuatu yang suci. Taghayyuran dengan perubahannya, yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi ijma'an, yang menghalangi ya kemutlakan penyebutan air ya padanya secara ijma'. Wa thumma huwa ala halaini, dan ini ada dua kondisi. Ya, jadi air ini ya dia bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian sudah lagi tidak dikatakan air mutlak. Artinya ya tadi nanti kan ada qaid lazim dan qaid munfaq tadi yang disebutkan sebelumnya. Ya, maka di sini nanti qaidnya qaid lazim. Ya. Di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama ya, an yuslibahu ismul ma'i bil kulliyah. Ya, yaitu bisa menghilangkannya sebutan air ya secara keseluruhan. Ya, dia sepenuhnya hilang ya sebutan air tersebut. Fayasiru ismuhu maraqan au asiran mathalan. Ya, contohnya misalkan ia disebut kuah ya, atau jus ya, sehingga airnya sudah hilang penamaannya. Ya, ini jus ya. Kan sudah apa? Sudah, airnya sudah hilang. Atau yang kedua ya, kondisi kedua, an yalzamahu ya qaidan kama'il baqila wa ma'i syair wa nahwihi. Ya, yaitu dia terikat dengan ikatan yang sifatnya harus ya. Ya, seperti air kacang, air gandum dan misalnya. Ya, maka ini dia tidak bisa dibuang ya. Kalau air sumur kan, kalau kita katakan air sumur itu dibuang nggak masalah. Tapi kalau misalkan air kacangnya dibuang ya masalah. Ya. Karena apa? Karena ya qaid tersebut adalah qaid yang sifatnya lazim, harus. Naam. Fa innahu fil halaini tahirun ghairu tahurin. Maka dalam dua kondisi di atas air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Ya, annahu la yashmaluhu ismul ma'i inda itlaq. Ya. Karena ya dia tidak termasuk ke dalam sebutan air secara mutlak. Ya, fa in zala ya taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in indama ilahi ada tahuran. Ya, jika perubahan dalam air itu hilang ya dengan sendirinya atau dengan ditambah ya air lainnya, maka dia kembali suci. Artinya tadi misalkan ada air mustakmal ya, air mustakmal. Kemudian dikumpulkan ya lebih dari 2 kulah menjadi air banyak. Ya, maka ya dia menjadi suci. Atau tadi yang berubah dengan sesuatu yang suci ya, tapi kemudian ditambahkan air sehingga sifatnya kembali ke sifat air mutlak ya, maka dia kembali tahur, suci dan mensucikan. Nah, kemudian fa in kan ataghayyuru khafifan ya, dan jika perubahan itu sifatnya sedikit ya, la yusribuhu ya itlaq ismil ma'i ya, tidak menghilangkannya kemutlakannya penyebutan ya air ya, fa innahu la yazal tahuran, maka dia dianggap ya masa air tahur, itu suci, mensucikan. Dan Nabi sallam ya, karena Nabi sallam iktasala huwa wa Maimunah min ina'in wahid, karena Nabi pernah mandi ya dengan Maimunah dalam satu bejana, fi qas'atin fiha atharul ajin ya, pada baskom ya yang di dalamnya terdapat bekas ya adonan ya. Wali amri sallam ya, dan berdasarkan perintah Nabi sallam bi ghuslil mayyit, yaitu memandikan mayit, wasidrin ya, dengan sidr, daun bidara, wa aj'ala fil akhirih
kafuro, dan kemudian ditambahkannya pada basuhan terakhirnya ya, dengan air yang ditambahkan kapur barus. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ya, warabiwaha, yang keempat ma'un najisun, yaitu air najis, air mutanajisun ya, maksudnya air yang terkena sesuatu yang najis ya, bukan najis razatnya, air masuk sesuatu yang najis, ini mutanajis. Wa qisman ya, ini ada dua macam. Apa saja? Yang pertama ya, al-ma'ul qalil, air yang sedikit, alladhi hadfihi najasatun ya, itu air sedikit yang terkena najis padanya ya, walau ghair mumazijatin ya, walaupun ya ia tidak bercampur, taghayyara amla ya taghliban ya, dia berubah atau ya tidak ya, maka ba'da hukmi at-tahrim, maka dia memiliki hukum haram untuk digunakan ya. Wa qala sallam, berdasarkan sabda sallam, tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi fil kalbu an yaghsila sab'a marrat ya, sucinya salah seorang atau sucinya bejana ya, wadah salah seorang kalian apabila dijilati anjing ya, pada bejana tersebut ya yaitu anjang silahu sab'a marrat ya, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab ya, yang salah satunya dengan debu, atau yang pertama kali dengan debu. Wa fil lafdin, dan lafaz yang lain, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilati salah satu bejana kalian, fal yuriqhu thumma yughsilhu sab'a mirarin, maka hendaklah ia membuangnya atau mencucinya sebanyak 7 kali. Walu abul kalbi la yakad yughayyirul ina ya, air liur anjing tadi ya hampir-hampir ya tidak merubah bejana ya, maka ini bahwasanya berubah tidak berubah ketika terkena najis ya, menjadi najis. Wa qala salam, dan sabda salam, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina ya, janganlah kalian mencelupkannya tangannya ke wadah ya, hatta yaghsila thalathan, sampai dia membasuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina badat yaduhu, karena ia tidak tahu ya di mana tangannya bermalam. Nahahu an ghamsi yadihi khasyatat tanjisi, bahwa larangan tersebut ya, larangan dari mencelupkan tangannya itu adalah khawatir karena najis ya, khawatir membuat ya, air itu najis. Wa ma'lumun annaha idza khufiyat la tughayyiru al-ma ya, dan hal diketahui kalau hal itu hal yang samar ya, itu tidak akan merubah air. Falaula annaha tunajjisuhu biwusuliha lam yanhahu, kalau itu bukan karena menajiskan air tersebut karena sampainya tangan, maka tidak akan Nabi melarangnya ya, artinya larangan mencelupkan tangan ke bejana tadi ya, itu karena khawatir ya najisnya air tersebut. Wa istathna min hadal kismi, dan dikecualikan dari bagian ini, al-maitatu allati la dama laha sa'il, yaitu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, inda qatliha, ketika kita membunuhnya, au syaqqi udwin minha, atau ketika kita belah ya bagian tubuhnya, kadzubabi ya, seperti lalat. Jadi kalau ada misalkan lalat ya yang masuk ke dalam air ya, maka itu tidak membuat air itu najis. Ilam tutrah fihi walam tughayyirhu ya, selama tidak sengaja dibuang ya di dalam air tersebut dan tidak merubah air tersebut.
liqauli salamnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, jika lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencelupkannya, lalu kemudian ia ambil, ya, karena sesungguhnya, ya, satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat obat. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-taraf. Demikian pula najis yang tidak dapat dilihat dengan mata, ya, telanjang. Ya, faqulu minhuma la yunajisu al-ma. Maka hal itu, ya, tidak bisa membuat air itu najis. Kenapa? Lima syaqqatit taharruz anha. Karena, ya, hal tersebut adalah suatu yang sulit untuk dihindari. Wal masyaqqatu tajlibut taisir. Maka ada kaidah, ya, bahwasanya masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Nah, kemudian wa yustathna aidan suwarun madhkuratun, ya, fil mabsutat, dan dikecualikan juga, ya, beberapa gambaran yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Nah, kemudian berikutnya tentang air yang sedikit, ya, wal ma'u al-qalil, air yang sedikit, ya, huwa, yaitu makana dunal qullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam, ya, anil ma'i yakunu bil falati minal ardi. Ya, Nabi SAW, ya, ditanya tentang air yang ada pada padang yang luas, ya, di bumi, ya. Wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba, yang mana sering didatangi oleh, ya, hewan tunggangan, ya, binatang ternak atau hewan buas. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila air mencapai 2 kullah, maka ia tidak membawa najis. Fa mafhumuhu, maka bisa difahami, ya, dari hadis ini, ya, mafhumnya anna ma kana dunal qullataini yahmilul khabath, bahwasanya air yang kurang dari 2 kullah itu membawa najis, ya, membuat, ya, air itu najis, ya, bimujarradi al-munaqati najasah, hanya sekedar bertemu dengan najis, ya, li'annahu idza taghayyara fala farqa bainal qalil wal katsir. Ya, karena kalau disyaratkan harus berubah, ya, nanti ada bedanya antara air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi intinya dalam madzhab Syafi'i, ya, air yang sedikit ketika terkena najis berubah atau tidak berubah, itu air itu dikatakan najis. Kemudian yang kedua, ya, itu air itu najis, ya, jenis yang kedua au kana katsiran, yaitu air banyak, ya, bi an kana qullataini fa akthar, ya, air banyak yaitu air yang 2 kullah atau lebih, fataghayyara, kemudian dia berubah, ya, berubah dengan sebab najis tersebut, yasiran au katsiran, ya, baik sedikit maupun banyak, ya, fa innahu yakunu, ya, najasan ijma'an, maka keberadaan air tersebut menjadi air najis, ya, menurut ijma'. Kenapa? Li'anna ma hadhihi sifatuhu la yumkinu isti'maluhu, karena, ya, air dengan sifat ini, ya, artinya sifat yang sudah berubah karena najis, tidak mungkin untuk digunakan illa bi isti'malin najasah, ya, kecuali kalau memang dia gunakan berarti dia menggunakan najis. Al-man yang dilarang an mulabasatiha, dari menyentuhnya. Nah, kemudian amma, ya, in taghayyara rihuhu bi rihati najasatin bi jiwarihi lam taqa fihi fala yanjusu ijma'an. Adapun, ya, jika air, ya, berubah aromanya karena sebab, ya, aroma najis yang ada di dekatnya, akan tapi najis itu tidak masuk ke dalamnya, maka tidak menjadikan najis. Ya, jadi misalkan ada air, ya, ember, kemudian di sampingnya ada najis, ya, tapi najis ini di wadah yang lain, kemudian baunya menyengat membuat air itu terpengaruh, ya, maka air itu tetap tidak najis selama najis itu tidak
tidak masuk dalam air tersebut. Nah, kemudian setelahnya ya terkait dengan masalah kullah ya. Ya. Wal kullatani ya. Dan dua kullah ya. Mutsanna kullatin, itu bentuk mutsanna dari kullah. Jadi kullatun ini mufrad, kullatani adalah mutsanna. Ya. Dan makna kullah itu sendiri ya, wahiya ina'un kabirun. Ya, kullah itu adalah ya wadah yang besar ya. Wal kullatani, dan dua kullah itu tasa'u ma waznuhu 500 ritlin baghdadiyin. Ya. Yaitu yang bisa menampung ya ukuran 500 ritel Baghdad. Ya, ukuran berat 500 ritel Baghdad. Nah, sekarang berapa ya ritel Baghdad atau 1 ritel Baghdad? Wa ritel Baghdadi inda Nawawi, dan 1 ritel Baghdad ya menurut Imam Nawawi ya rahimahullah yaitu mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhamin. Ya. Yaitu kata Imam Nawawi bahwasanya 1 ritel Baghdad itu setara ya dengan 128 dirham dan 4/7 dirham. Wad dirhamu, dan 1 dirham itu setara dengan ya 2,975. Fayaqul al-majmu', maka totalnya ya menjadi 191,250 graman ya, gram. Wal kilogram, dan 1 kilogram yusawi litron, itu setara dengan 1 liter minal ma', dari air. Fal kullatani, maka 2 kullah yaitu totalnya berarti 191,250 liter takriban fil asah. Ya, ini ukuran perkiraannya menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi ini ukuran 2 kullah itu 191 liter. Ya, maka sebagian ulama membulatkannya bahwasanya 2 kullah itu 200 liter. Nah, fihi ma, ya pada keduanya. Lianna ibnu Jurayj dzakara anna al-qillata tas'u qirbataini wa syai'an. Ya, bahwasanya Ibnu Jurayj ya menyebutkan bahwasanya 1 kullah ya, 1 kullah itu ya bisa menampung ya 2 kirbah dan lebih ya, dan lebih sedikit ya, menampung 2 kirbah dan lebih sedikit ya. Wal kirbatu tasa'u mi'atu ritlin, dan 1 kirbah itu bisa menampung 100 ritel. Faja'ala Syafi'iyyu asyai'a nisfan ihtiyatan, maka Imam ya Asy-Syafi'i menetapkan sesuatu yang lebih sedikit itu ya dihitung sebagai setengahnya ya, sebagai langkah kehati-hatian. Jadi ini ukuran 2 kullah. Jadi 2 kullah ya, sekali lagi kalau dibulatkannya 200 liter. Kemudian watarkul musannifu qisman khamisan. Ya, di sini musannif ya Abu Suja rahimahullah tidak menyebutkan bagian yang kelima dari jenis air. Ya, tadi kan sudah disebutkan 4 ya. Ya, di sebagian pembahasan ya para ulama itu ada jenis yang kelima. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haram, yaitu air yang suci tapi haram untuk digunakan. Dia suci dan mensucikan tapi haram untuk digunakan. Kal wudu'i bima'in maghsubin. Ya, seperti kal wudu'i, seperti wudu ya dengan air maghsub, hasil curian, hasil mengambil secara ghasab. Au musabilin lisyurbi, atau air yang disiapkan untuk minum. Ya, dan misalkan ada air yang disiapkan untuk minum, ya kemudian orang mengambilnya untuk berwudu tanpa sepengetahuan ya yang mewakafan atau yang memiliki, maka ini haram. Nah, kemudian terakhir wa idza tayaqqana
taharata ma'in. Apabila seorang yakinnya dengan kesucian air, wa syakka fi najasatihi, kemudian dia ragu tentang kenajisannya, fahuwa tahirun, maka air itu adalah air suci ijma'an, menurut ijma'. Sebaliknya, wa idza yaqana najasata ma'in, apabila seorang yakin ya tentang kenajisan air, wa syakka fi taharatihi, kemudian dia ya ragu ya tentang kesuciannya, fahuwa najisun ijma'an, maka dia najis ya menurut ijma'. Ya, ini kembali ke kaidah fikih ya. Al yakin la yuzalu bi syak, ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya misalkan kita punya air 1 ember di rumah. Ya, air itu suci, kita yakin suci. Kita pergi, mungkin beberapa hari kita kembali ke rumah. Maka misalkan kita ada keraguan, air ini suci atau tidak. Ya, selama tidak ada hal yang meyakinkan bahwasanya itu adalah najis ya, maka asalnya suci. Sebaliknya misalkan kita tahu air itu najis ya, kemudian kita ya selama beberapa hari kita ragu nih, ini air ini sudah suci atau belum, maka yang asalnya najis, maka ketika masih ragu apakah dia sudah suci atau belum, maka kembali ke asal, yaitu suci. Nah, demikian ya pembahasan tentang air ya, mungkin kita sumberkan ya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.